yang seperti saya sudah lihat di podcastnya Pak Padangian, bagaimana tanah-tanah nganggur yang di kota itu bisa didaya gunakan. Betul, tanah milik negara. Nah, dan didaya gunakan itu kan pasti juga kalau mengajak pihak swasta dia bicaranya cuan. Ya kan? Betul dong. Apa kita kerjakan ini kerjasama KPBU tadi. Ya, kurang lebih gitu. Ya. Kemudian nanti dengan KPBU, tapi bagaimana memastikan bahwa swastanya mau? Pasti mau. Kenapa? Kalau dikasih dia untung, risiko di nol kan bisa. Nah, justru itu resiko itu kalau bilang nanti pasti occupancy rate-nya bagaimana sampai sesuai dengan yang diinginkan oleh si swasta. Kan ada nanti namanya availability payment, AP, menggaransi kalau ada kekosongan nanti di take over. Kalau saya pikir adalah kita harus masuk ke transitionnya ke greenhouse, Pak. Ke greenhousing. Ya. Kenapa itu? Apa Karena semua internasional nanti semua kebutuhan pendanaan nanti dikaitkan dengan climate change. Kalau enggak investor asing itu juga nggak mau. Sobat Panangian, kali ini saya mengundang seorang yang istimewa karena lembaga yang dipimpin beliau ini adalah lembaga khusus untuk mendukung pembiayaan perumahan. Namanya PT Sarana Multigria Finansial, Persero. Nah, kali ini saya mengundang, kalau di masa dulu saya mengundang seorang direktur di dalam PT SMF itu. Kalau sekarang saya langsung mengundang presiden direkturnya. Mengapa saya perlu mengundang beliau ini? Karena peranannya di bidang perumahan semakin tahun semakin signifikan, dan kita tahu bahwa pemerintahan baru di bawah pemerintahan Prabowo Gibran akan membangun 3 juta rumah. Jauh lebih besar dari pembangunan yang dibayangkan oleh orang-orang yang melihat sektor perumahan. Nah, nanti akan kita tanya pada beliau, apa saja kira-kira yang perlu dilakukan oleh pemerintah dalam rangka untuk mensukseskan pembangunan 3 juta rumah ini. Nah, sekarang saya sapa dulu sobat saya ini. Nama beliau adalah Ananta Wiyogo. Selamat datang. Terima kasih Pak Ananta. Rupanya Bapak sudah sangat senior ini. Enggak, seumuran. Dan ternyata seumuran, tapi teman dari om saya sendiri. Pak Argalau Sumarmun di Bank Niaga puluhan tahun ya, di Hong Kong dulu. Nah, sebelum Anda masuk ke SMF, Anda sudah menjadi komisaris KSEI 2015-2017, Direktur Utama Kustodian PT Kustodian Central Efek Indonesia KSEI sejak 2007-2013, Direktur Utama Fevindo, Vivi, Vice President dari PT Bank Niaga. Jadi sebenarnya di bagian keuangan, Anda di bagian keuangan ya sebenarnya, benar-benar fokus di bidang keuangan ya? Iya, di dunianya di situ ya, di perbankan sama capital market. Dan selama Anda sebagai CEO di SMF, kelihatannya semakin tahun peranannya semakin besar. Walaupun dulu awalnya, saya ingat saya dulu ya, SMF itu didirikan untuk memfasilitasi likuiditas untuk membeli KPR dari Bank BTN. Karena Bank BTN yang menjadi bisa dikatakan bank terbesar ya. Iya, sampai sekarang. Ya, sampai sekarang berjalan. Namun sekarang sudah berkembang tugasnya. Apa saja yang dilakukan oleh SMF selain secondary mortgage facilities untuk Bank BTN? Oke, terima kasih nih Pak Rian ya. Jadi SMF itu sekarang itu mandatnya itu sudah dilebarkan. Iya, dilebarkan. Perpres 100 oleh pemerintah. Jadi kita tuh bukan hanya untuk refinancing atau untuk KPR siap huni aja. Ya. Tapi kita juga udah bisa merefinance untuk pembangunan bagi developernya untuk rumah-rumah MBR. Oh, merefinance? Iya, untuk developernya. Contohnya developer membangun ya untuk rumah-rumah MBR lewat suatu lembaga institusi perbankan atau multifinance. Nah, nanti kita refinance di situ. Itu udah bisa. Kemudian masuk juga ke pembangunan perumahan yang bersifat proyek kayak KPBU. Kerjasama pembangunan dengan swasta. Betul. Kerjasama pemerintah dengan swasta. Perkotaan, dan kita akan arah ke sana. Ya, itu udah boleh. Oh, jadi project finance. Yes. Udah arahnya udah ke situ. Ya, terus. Kemudian kita juga sudah dibolehin untuk
berkembang untuk pembiayaan kredit mikro perumahan. Apa itu? Nah, itu kreditnya bagaimana rumah-rumah itu yang ada khususnya di daerah-daerah di luar kota-kota besar, ya, itu bisa layak huni. Oh, jadi renovasi, improvement. Dan itu biasanya juga digunakan oleh wanita-wanita, Pak, memperbaiki tempat usahanya, kayak gitu. Itu juga salah satunya. Kebanyakan mereka itu memperbaiki tempat usahanya, memperbaiki sanitasi supaya rumahnya sehat. Ya. Juga untuk air bersih juga. Nah, pertanyaan saya sebelum saya potong dikit, apakah ini tidak redundant atau overlapping dengan apa yang dikerjakan BTN? Apa? Lain, Pak. Kalau BTN kan nggak sampai ke mikro, kita sampai ke mikro, dan kita nggak bisa kerja sendiri. Tetap yang namanya di perumahan itu kita harus berkolaborasi. Ya, dengan pihak-pihak lainnya. Ya, di daerah. Di daerah. Misalnya adalah BPD daerah. Misalnya pembangunan daerah. Koperasi. Koperasi enggak? BPR di daerah gitu. Yang mereka tahu sebenarnya pasar yang dibutuhkan itu apa di situ. Jadi channeling ya? Kita executing, Mbak. Executing ya? Executing. Bekerja sama dengan mereka tapi executing prosesnya, ya. Betul. Mereka kan yang men-sell. Iya. Customer siapa, KYC-nya mereka, baru kita refinancing. Gitu. Jadi memang tidak overlap dengan apa yang dikerjakan BTN ya? Oh, tidak. Ya, ini sangat dibutuhkan juga ini. Nah, itu satu. Kedua, kemudian kita juga boleh untuk nanti KPR inden. Misalnya itu? Ya, kalau orang mau beli apartemennya lagi dibangun, gitu. Kemudian apartemennya kalau yang sudah lagi sama pembangunan boleh nggak diangkat KPR, kan ada PDB itu. Ya. Kalau boleh nanti baru kita bisa refinance juga ke banknya itu, kan begitu. Jadi kalau saya lihat melebar sekali perkembangan dari SMF ya sekarang ya. Itu baru satu sisi, Mas. Gitu. Makanya disebut multi, mungkin dia mungkin bikin itu. Jadi banyak deh. Ada lagi sebenarnya. Ada, coba. SMF itu kan sebenarnya juga digunakan oleh pemerintah karena kita itu dibeli oleh Kementerian Keuangan. Ya. Kita tuh disebut juga Special Mission Vehicle-nya pemerintah. Apa artinya? Apa itu? Special Mission Vehicle. Kita tuh diberi tugas bagaimana bisa membantu pemerintah mengurangi beban fiskal pemerintah dalam pembiayaan KPR FLPP. Oh ya. Di mana FLPP itu yang sekarang kan dulu kan 90% pemerintah, 10%-nya perbankan. Sekarang 75% pemerintah, 25%-nya dipegang oleh SMF. SMF ya sekarang. Jadi perbankan tinggal ngambil duitnya dari SMF. Kalau yang mau ngambil duit dari SMF. Kalau mau ambil punya sendiri ya silakan. Mereka berarti lebih efisien. Karena kan kita kasih suku bunganya tadi fixed rate 20 tahun 4,45%. Kalau ada bisa lebih kompetitif dari itu silakan. Kemudian untuk itu adalah dalam FLPP itu kita sudah menerima yang namanya PMN untuk khusus FLPP ya. PMN itu nggak bisa dipakai di mana-mana nih, hanya untuk FLPP. Kita udah terima sejak 2018 itu 9,5 triliun. Tapi kita harus menyalurkan 23 triliun. 4 kali lipat. Sisanya, selisih 23 sama 9, 12 atau 13. Itu kami ambil dari pasar modal, Pak. Kami mengeluarkan obligasi. Obligasi itu kita blend dengan PMN dari pemerintah, namanya blended finance. Itu kreativitasnya di situ. Sehingga jumlah rumah yang dihasilkan di FLPP bisa lebih banyak lagi. Kurang lebih hasil studi kami 20% lebih banyak. Oh, lebih banyak dengan adanya blended. Ya, betul. Jadi fungsinya SMF adalah sebagai daya pengungkit, leverage. Kita punya daya leverage. Nah, itu fungsinya kita dalam pembiayaan perumahan. Juga untuk KPR mikro sama juga, Pak. Kita juga leverage juga. Gitu loh. Kita juga leverage juga. Kita ambil dari pasar modal, ada dana murah dari kita sendiri, kita blend. Jadi berapa lah cost of fund kita untuk microfinance itu? Kira-kira? Microfinance rata-rata kita kasih mereka 5-6%. Oh, murah dong? Iya, tapi dari pihak penyalurnya ke customer, itu bisa double digit. Karena yang namanya biaya, itu karena risiko dan segala macam lah ya? Betul. Dan itu yang namanya microfinance itu memang overhead-nya tinggi, Pak. Ya, memang ya.
pengecekan dan segala macam. Betul. Dan itu uang tuh nggak hilang Pak, itu revolving Pak, kembali lagi kan pinjaman. Iya. Dan itu pinjamannya rata-rata cuma 5 sampai 7 juta. Iya, kurang lebih gitu lah. Nah, cicilan dia cuma dilihat, saya cicilannya 125.000 per bulan. Oke, gue sanggup deh. Dia udah nggak lihat lagi suku bunga. Iya. Dan itu NPL-nya boleh dikatakan hampir nggak ada. Oh iya. Terus melalui bank mana itu Pak? Kita kerjasama sama PNM ada. Oh. Yang paling banyak menggunakan dari sudut pandang SMF tuh bank mana yang paling produktif dalam arti microfinance sekarang ini kan? Ini kan dibesarkan ya. Kalau sekarang masih BPR sama PNM. BPR ya? BPR. Karena BPR langsung tahu dia customer-nya ya. Tapi kan BPR itu cek juga kesehatannya gimana juga. Kan itu kan juga komunikasi juga dengan regulator setempat lah. Jadi gimana? Dia bilang oke Pak. Ya udah. Oh, jadi BPR nanti yang akan menjadi penyalur kerjasama yang paling besar ya? Iya, karena nantinya. Itu kan ujung tombak sebenarnya. Iya. Dia lebih tahu daerahnya, lebih mikro, lebih membumi, lebih grassroots. Iya. Karena dia langsung ada di lapangan ya? Betul, tapi memang selektif. Iya. Nah, itu kan soal pengelolaan risiko lah. Betul. Nah, jadi kalau begitu, apa core? Nanti kan banyak banget nih, melebar nih. Satu lagi. Apa lagi? Itu satu. Iya. Kedua, kita juga diminta pemerintah, kan pemerintah pada waktu COVID kemarin tuh ada namanya dana PEN, pemulihan ekonomi nasional. Salah satunya diberikan kepada Perumnas. Nah, jadi SMF itu ditugaskan oleh pemerintah untuk memastikan Perumnas itu bisa recover. Betul. Nah, itu tugas kita juga situ. Memastikan uangnya dipakai sesuai dengan apa yang sudah diperjanjikan di KPI yang sudah disetujui. Ya, harapan saya pasti Perumnas bisa bangkit kembali lah. Nah, itu. Ya. Kemudian ada lagi nih. Silakan Pak. Luar biasa. Kemudian kita juga ditantang juga. Apakah cuma hanya pembiayaan hanya seperti ini aja? Jadi kita juga berkolaborasi nih Pak dengan Kemenkraf, tempatnya Pak Sandi Uno tuh, untuk New Bali Destination. Jadi desa-desa yang potensi untuk wisata kita bantu juga Pak pembiayaannya. Untuk penduduk setempat, dibikin homestay lah untuk turis-turis lokal maupun mancanegara. Dan banyak juga yang berhasil. Sudah juga banyak. Kemudian yang terakhir kita melihat yang lebih pada mengena adalah bagaimana kita bisa membantu memperbaiki rumah-rumah di daerah kumuh. Itu bekerja sama dengan PUPR. Di PUPR tuh ada namanya Dirjen Cipta Karya ya. Atau di Dirjen Perumahan. Itu untuk di daerah kumuh kita juga membantu juga. Tapi itu sifatnya kalau di daerah kumuh Pak itu nggak bisa pinjaman. Grant. Itu grant. Nah, betul. Nah, terus si SMF fungsinya sebagai penyalur gitu maksudnya? Bukan. Apa? Kita dengan dana yang kita ingin, dana CSR kita bangun rumah-rumah di daerah kumuh. Sampai sekarang kita udah membangun hampir 500 rumah di seluruh Indonesia. Termasuk yang terakhir itu ada di Irian nanti. Kemudian sebelumnya itu kita ada di perbatasan Timur-Timur. Juga ada, kita bangun 45 unit, gitu juga ada. Dan itu Pak, kalau untuk di daerah kumuh, nah kita tuh jangan hanya cuma ngasih grant gitu juga. Kita juga harus juga dengan penduduk setempat, dengan pemimpin-pemimpin lokal setempat memastikan bahwa dididik kamu sudah dikasih rumah ini diperbaiki, harap dijaga rumahnya, dipelihara, jangan kamu sewain atau jangan kamu jual. Itu sebenarnya pokoknya yang menjadi itu. Pastiin itu, jangan kamu sewain ke tempat yang lain dan jangan kamu jual. Karena kan kita memperbaiki rumah itu kan di tanahnya milik mereka masing-masing. Jadi mereka tuh punya tempat tinggal yang layak. Itu loh Pak Panagia. Ya, jadi ada yang saya dengar Pak Ananta Wiyogo sudah punya tim untuk memikirkan apa yang bisa diberikan kepada Kementerian Perumahan yang akan datang. Saya dengar-dengar bagaimana program ini kan pembangunan 3 juta rumah. Apa yang sudah dipikirkan oleh SMF ya melalui tim Bapak sekarang? Kalau kita melihatnya begini Pak, ya mungkin juga sama ya. Pemikiran globalnya sih sama. Pertama kita lihat yaitu 2 juta di pedesaan. 1 juta di perkotaan.
di pedesaan yang harus kita perhatikan adalah backlog-nya adalah kelayakan tempat tinggal, Ya, RLTH. Bukan kepemilikan. Ya. Nah, kalau kelayakan tempat tinggal, kalau kita lihat di situ di data yang sudah ada itu kita lihat, kita sudah punya program yang namanya bagaimana kita merenovate rumah tinggal mereka. Pakai tadi pinjaman mikro tadi, Pak. Ya. Bukan hibah, bukan pinjaman mikro tadi. Ada yang grant, tapi memang benar-benar yang Betul, udah the lowest the income. lowest, Ya. Kan nggak semua. Enggak semua. Iya. Dia ini hanya lapisan tertentu. Betul. Yang pakai kredit masih banyak itu. Masih, nah itu yang bisa kita bantu di mikronya di situ, Pak. Langsung. Melalui bank juga ya. Melalui kan kita tuh secondary, kita nggak boleh langsung. Oh iya. Itu ininya ya. Melalui kita bank. bantu dan itu kita skemanya udah ada dan it works sudah. Oh, it works ya. It works. Tinggal kita scale up aja. Oh iya. Nah itu. Udah. Kalau kita lihat, kalau kita bicara yang namanya perumahan di daerah tadi pedesaan itu, kita jangan lihat backlog itu per individu dalam rumah tangga, Pak. Data dari kita itu yang kekurangan air bersih dan sanitasi itu ada, kita datanya itu yang di daerah pedesaan itu totalnya hampir ada 3 juta rumah tangga. Itu dulu di tackle step by step. Kalau itu Nah itu maaf saya potong. Loannya itu berapa? Atau kalau grant itu berapa satu? Kalau grant Kira-kira aja kalau 3 juta. Kalau 3 juta, kalau gitu grant itu pembangunan rumah di daerah kumuh tadi ya, itu rata-rata tuh sekitar 30-40 juta. Oh satu ini ya. Satu rumah tangga. Berarti dibutuhkan 120 triliun ya kurang lebih ya. Iya itu satu. Kalau untuk retrofitting tadi itu kan rata-rata 5 sampai 7 juta tuh. Iya. Nah, itu kurang lebih tinggal dikaliin aja deh berapa. Oh, jadi di dalam 3 juta itu semua ya. Dalam 3 juta ini berapa sekian? Yang 7 juta, 5 juta, 7 juta, mungkin yang 10 sampai 15 sampai maksimal 40 kan? Iya. Kurang lebih gitu ya? Kurang lebih. Oh, bisa itu. Nah, itu satu yang kita bisa lakukan. Ya, microfinance namanya. Iya, kita udah ada skemanya. Tinggal mengembangkan. Tinggal mengembangkan. Satu. Nah, tinggal kita juga cari partner yang kredibel, yang governance-nya juga ada. Kan kita sekunder, Bos. Oh iya. Nah, itu. Oh, yang primary-nya yang kasih penyalur uang itu ya? Iya, itu dulu juga kita pegang. Tapi kan lembaga-lembaga bank di Indonesia kan lumayan lah. Saya percaya harus begitulah. Kan juga ada diawasin oleh OJK juga. Iya. Gitu. Ya, gitu. Ada ide saya supaya melibatkan mahasiswa yang akan lulus. Karena waktu saya dulu mahasiswa berpikir sangat idealis. Yang paling saya takutkan itu nanti abis ini gue kerja di mana ya? Yeah. Nah, jadi kalau para mahasiswa dipekerjakan untuk mengaudit, memeriksa di desa-desanya, ini kan jadi kalau si SMF kan microfinance, mengeksekusi pembiayaannya. Mereka ini yang memeriksa yang ini layak diginiin, kan mahasiswa kan udah pada bagus lah, teknik sipil, planologi, bisa lingkungan. Pak, itu didaya gunakan aja iya. Pak. Nanti dari menteri mereka dapat apa? Dia sudah bekerja dengan pemerintah dalam 2 bulan. Wah, dia akan merasa experience. Dia kayak KKN-nya lah. Ya, KKN-nya. Nah, terus dia mengikuti perbankan, bank mana yang mau? Nanti kan tinggal diinfokan sama dia. Iya. Kira-kira bagus ya? Saya rasa itu bagus, juga memperluas wawasan juga. Ya, jadi pengawasan dari Menteri Perumahan itu cuma satu-satu aja, pengawasan mereka aja. Apakah mereka sudah melaksanakan itu? Toh yang mengawasi disbursement-nya kan dari bank. Iya. Berarti aman kan? Ya, cuma itu harus dikolaborasikan dengan baik gitu. Ya dong, di training dong mereka. Iya. Ya di training. Terus dipilih tentunya. Iya. Kalau bisa di daerah itu. Iya. Di daerah universitas yang bersangkutan di daerah itu, Pak. Yes. Iya dong. Jadi dia membangun daerahnya kan. Iya. Oke, teruskan Pak. Jadi itu salah satu yang bisa dikerjakan oleh SMF melalui bank ya. Nah, di dalam ini saya usulkan itu 1,5 juta itu Pak. Unit. Ya. Jadi ya cuman nanti bagaimana sekarang lagi ditata ininya. Tahun ini 1,5 juta. Nah, kemudian yang lain lagi yang akan bisa dikontribusikan yang di kota misalnya. Apa ini yang di kota? Kalau itu kan di desa ya. Yang seperti saya sudah lihat di podcastnya Pak Padangian, bagaimana tanah-tanah nganggur yang di kota itu bisa didaya gunakan. Betul, tanah milik negara. Nah, dan didaya gunakan itu kan pasti juga kalau mengajak pihak swasta dia bicaranya cuan. Ya kan? Betul dong. Apa kita kerjakan kerjasama KPBU tadi? Ya, kurang lebih gitu. Ya. Kemudian nanti dengan KPBU
Tapi bagaimana memastikan bahwa swastanya mau? Pasti mau. Kalau dikasih dia untung, risiko di nol kan bisa. Nah, justru itu resiko itu kalau bilang nanti pasti occupancy rate-nya bagaimana sampai sesuai dengan yang diinginkan oleh si swasta. Kan ada nanti namanya availability payment, AP, menggaransi kalau ada kekosongan nanti di take over. Iya, bisa. Nah, Sampai 10% bisa, karena begini, untuk Rusunami itu 1.500 meter dari stasiun MRT LRT itu kan kebanyakan orang yang baru merit yang boleh masuk. Lalu income-nya udah jelas 20 minimal, 10-10. Kalau lebih dari situ lebih bagus. Jadi bank hanya memberikan semacam, kalau 15 tahun berapa cicilannya? Iya. Developer juga hanya memberikan kalau cash keras berapa. Jadi sebenarnya nanti akan kita atur kalau bisa pemerintah yang beli. Tapi dengan DP 5%. Tapi free PPN 12. Free BPHTB. Itulah hadiah untuk orang yang mau masuk ini. Nah, lalu sebelum mereka dinyatakan eligible membeli ini, lawyer nanti akan memeriksa. Iya, Pak. Dia buat surat perjanjian, apabila satu informasi yang nggak sesuai langsung dia delete dari situ. Nah, ketika nanti bangunan yang dibangun di TOD ini sekitar 2.000 unit, ternyata oversubscribe sampai 3.000 unit, kan bagus. Setelah dicek-cek cuma 1.600, nggak masalah. Dibeli pemerintah 600, dijadikan rumah sewa sementara sebelum dijual. Iya. Memang begitu rencananya gitu. Iya, bagus, Pak. Karena kenyataannya kalau TOD yang untuk MBR, contohnya yang di Tanjung Barat ya, yang punyanya Perumnas. Nah, itu yang namanya untuk MBR-nya udah habis duluan, Pak. Yang komersialnya malah kurang peminat. Iya. Yang MBR-nya habis, udah fully subscribe. Iya. Ya karena lokasi bagus. Iya. Dekat situ harga segitu nggak ada lagi. Iya, karena harusnya sih harusnya sih pemerintah jangan berbisnis dengan rakyat. Iya dong. Prinsip nggak, ini prinsip. Jadi balik lagi, mungkin keberadaan Perumnas sebagai BUMN itu perlu ditinjau. Ya, itu juga pidato Pak Prabowo mengatakan, mengelola hotel BUMN, artinya gini, Pak, kalau nggak strategis bagi bangsa Indonesia, itu jangan dibisniskan. Iya. Ya, kalau Bapak kan strategisnya karena multifungsi tadi kan, liquidity provider. Kalau bisnis jangan, biarkan swasta yang berbisnis. Iya. Tapi kalau dia bisa memberikan sesuatu kepada rakyat seperti rumah sakit Cipto, itu perlu. Itu perlu diperbaiki, Pak, untuk rakyat. Jadi nanti kita harus lihat polanya, Pak. Jadi jangan dibikin terlalu sedikit untuk yang ini. Harusnya tuh lebih banyak dibikin gitu. Yang kecilnya itu porsinya ya 10% yang mungkin komersial. Kalau laku, nggak masalah. Iya. Tapi juga mesti juga nanti ya Pak Padanya juga setiap apa yang dilakukan itu dibuat inilah postnya, kajiannya impact sosial ekonominya ada nggak? Bukan hanya profit aja. Oh iya dong. Nah, itu yang sebenarnya juga harusnya kita lihat. Kalau cuma hanya profit aja bukan, tapi impact sosial ekonominya ada nggak? Memang itulah tujuannya. Affordable housing itu selalu itu. Selalu itu, Pak. Karena swasta, Pak. Dipaksa pun nggak mau dia. Iya. Karena swasta Indonesia ini udah terlalu manja, dimanjakan oleh rejim yang dulu. Dia bangun begini. Nggak dibangun memang bisa dia dipenjarakan. Nggak bisa, Pak. Benar. Nggak bisa, Pak. Jadi makanya pemerintah, saya tadi ketemu dengan PD Saranajaya. Dia punya pasar ada 100 sekian. Iya. Wah, sangat cocok. Dan setuju dia ketika swasta itu nggak bisa dipaksa. Jadi hanya negara yang menjadi berteman dengan rakyat dalam hal affordability ini. Gitu. Nah, oke. Yang lain lagi apa lagi? Setelah tadi kan ada keterlibatan di micro housing finance. Kemudian kalau di proyek-proyek rumah susun ini, SMF bisa sebagai apa tuh? Sebagai pertama adalah kita ikut di KPBU. Oh iya. Nah, dalam konteks itu apa itu? Nah, kita adalah bagaimana kita bisa mengundang swasta untuk turut berpartisipasi membangun fisiknya. Iya. Nah, kedua, begitu fisiknya ada, demand-nya ada, dan itu subscribe. Hasil subscribe tadi
tadi ya Pak ya, Ya. yang sudah continue dan Yes. sudah sustain tadi, Ya, ya. kita bisa recycle. Cycling, pendananya Iya, kemudian. duitnya balik lagi, dibuat lagi. Jadi nggak Oh. terlalu banyak dana yang dikeluarkan. Iya, iya. Itu Tapi yang belum pernah dilakukan ini ya. sama sekali kita mesti tanya, Tapi sudah ada belum KPBU perumahan yang belum berhasil? belum ada. Tapi apabila ada langsung ada ini kan. Ada. Jadi apa yang Anda lakukan untuk bank merecycling dia punya secondary facilities juga sama dengan ini ya? Sama, persis sama. Anda udah mau ngatur packagingnya semua ya? Semua kita yang Jadi atur si developer itu akan terus main terus dia. Iya, selama itu kan dia dapat certainty, dapat pengembalian pokok duitnya dia di depan. Iya, iya, iya. Ya, jadi cash flow-nya itu yang ada recycling nanti kan? Betul. Oh iya dong, luar biasa itu. Nah, itu loh Pak. Iya, Nah, iya, tapi iya. itu tadi KPBU, Pak ya. Managia, Iya. teman-teman di capital market, khususnya investornya juga mesti dikasih tahu nih, di-educate. Oh iya dong, kita bahwa undang. kamu juga harus subscribe. Oh nih. iya. Dan ini bukan juga yang paper yang jelek, Iya, gitu iya, loh. Kan iya, juga iya. kualitasnya juga yang bagus. Iya. Karena setiap aset yang kita recycle juga di market selalu ratingnya kan triple A. Iya. Oh, yang SMF selama ini lakukan. Iya. Makanya dapat dengan bunga yang kompetitif ya. Betul, iya itu Pak. Iya, Gitu loh. Nah, jadi teman-teman yang katanya di institutional investor tadi di capital market Ya, harus ya. kita ajak sama-sama Baik. nih. Iya, betul. Tolong portfolio kamu juga harus ada nih yang untuk perumahan, kan gitu loh Pak. Iya. Ya, saya kira ya kalau dari setengah omongan ini SMF yang kurang banyak Apa? sosialisasi. Itu bisa, itu boleh aja dibilang. Tapi sebenarnya karena KPBU kan belum ada, tapi udah bisa dikomunikasikan aja Pak. Iya, kita akan berjalan nanti. Iya, saya kira iya. sosialisasinya. Banyak karena multifungsi dia. Iya. Yang selama waktu dilahirkan nggak ada yang tahu kan. Ada Karena yang berkembang, tahu. ya bukan. Ada yang tahu tapi kan belum fungsional karena memang belum ada barangnya. Iya. Sekarang menjelang sudah berapa tahun umurnya ini? 19. Baru ada dilihat lagi ada. Nah, tapi Iya, dia ketat nggak boleh ini kan ada yang aturan. Kita tetap Nggak boleh masuk ya. Tetap kita di daerah sekunder ya. Betul. Nggak boleh Kita tetap sekunder. dari pasar modal untuk membantu mereka. Yes, Iya, betul, iya, Pak. luar biasa. Nah kemudian kalau untuk kota tadi KPBU ya yang bisa dikembangin lagi. Apalagi kira-kira ide? Kan yang di kota ini memang ada 3 jenis ya. Low rent untuk bachelor, low cost untuk milik ownership. Kalau low rent itu betul-betul sewa. Low rent untuk yang middle family yang sudah punya 2 anak 3 anak ya. Jadi ada 2 low rent, 1 low cost. Kemudian ada lagi satu pasar-pasar yang harus direnovasi di atasnya bisa dibikin low rent. Ada 150 pasar itu. Nah, kalau di situ juga sama dengan ya, kayak KPBU juga itu. Iya. Selama itu menarik dan itu ada commercial rate-nya, pasti swasta harusnya dengan resiko yang terukur dia akan mau. Oh iya. Ya, dan pemerintah juga masuk mensubsidi untuk menghindari risiko itu. Iya, kan Iya. pemerintah juga nyediain tadi Pak yang katanya garansi availability payment tadi. Iya. Kalau waktu tsunami kita availability payment karena kita yang bayar. Ya, kita yang menjamin semua terjual. Betul. Jadi risikonya nggak ada. Tapi dengan demikian dia profitnya jadi kecil. Jadi Iya. sama-sama untung. Ya, Untuk pemerintah. Profit kecil itu relatif. Ya bukan, pengembangnya jadi mau profit kecil, Betul. mau nego-nego karena kita beli semua. Betul. Ada certainty lah gitu. Iya, ada kepastian. Ada kepastian. Ya. Nah kemudian dalam hal 19 tahun SMF ini, kan sudah beberapa kali diinjek pemerintah kan, Iya. untuk membesarkan modal ya. Iya, tapi modalnya itu Iya. untuk FLPP. Oh untuk supply 25% FLPP ya. Iya, itu dedicated, bukan Dedicated untuk ya, bukan komersial. untuk Bukan. Bukan untuk membesarkan dia ya. Bukan. Itu memang konten yang dia selurkan. Betul. Dia hanya sebagai agent aja ya. Iya. Dan Oke. kita ada punya daya leverage tadi. Iya. Kemampuan kita menarik dari besar modal, memblend dengan yang PMN kan Iya, gitu ya. Nah, betul. oke. Kemudian kalau melihat sekarang kan kantornya baru 1 ini kan. Memang satu. Nanti kalau udah menjadi pemain yang harus masuk ke daerah-daerah, apakah memerlukan lembaga yang memiliki kantor-kantor di daerah? Enggak, Pak. Saya rasa Enggak juga. enggak. Zaman sekarang. Karena digital.
Betul. Oh. Karena ke depannya udah sekarang aja Iya, teman-teman perbankan aja udah nutup kantor cabang, Iya. ngurangin mesin ATM, Iya. semuanya udah pakai digital. Luar BPR biasa. aja udah digital. Jadi kelahirannya pas ini. Pas ya, Pak. Pas ya. Jadi efisien karena zaman yang membuat dia efisien ya. Betul. Wah, luar biasa ya. Timingnya adalah cocok. Iya. Zaman yang membuat dia efisien. Nah, oke. Kalau dilihat dari fasilitator, liquidity provider untuk SMF, FLPP. FLPP kita sekarang kan kurang lebih 20-an. Ya, kurang lebih. Dalam proposal saya, ini saya minta sekitar 30-an, ya kan? Jadi pengembalian dari yang dulu yang disebut FPP itu masuk lagi nanti ke dana penumpukan itu. Oh iya. Nah, yang tumpukan ini 30 mungkin kali 5 udah 150. Iya. Kalau dia 7% dari situ kan udah hampir bisa menutupi selisih Selisih bunga. Nah, kurang lebih itulah. Iya. Nah, sekarang kalau dalam program yang 1 juta rumah itu sekarang kan 200. Tahun ini 166. Iya. Rata-rata 200. Ini akan kita propose untuk meningkat sampai 500. In between 2024-2029 ya. Iya. Mudah-mudahan bisa. Nah, berarti kalau dilihat kapasitas yang selama ini dilayani oleh SMF masih oke tuh ya sampai 500 ya? Kita akan melihat kapasitas itu begini loh Pak. Ya. Adalah nanti yang namanya dana perumahan itu kan nanti nggak bisa itu dananya itu yang pertama oke lah 5%. Tapi kan nanti berjenjang nih. Ya. Sampai dia setelah 10 tahun itu akan jadi dana komersial Pak. Ya, betul. Nah, dana komersial itu nanti kita recycle aja lagi balik. Oh. Nah, gitu. Jadi SMF akan terus berfungsi ya? Kurang lebih begitu. Waduh. Kita gunanya merecycle. Iya. Selama itu bisa recycle, udah. Duitnya balik lagi untuk perumahan lagi. Jadi pemerintah juga cukup, jangan terlalu juga. Karena banyak kepentingan pemerintah, APBN banyak sekali. Iya. Perumahan salah satunya. Nah, fungsinya itu makanya itu capital market di Indonesia itu mesti benar-benar deep ya. Dan yang namanya institutional investor, baik itu dana pensiun atau asuransi, adalah wajib kita tanya, kamu ingin nggak berpartisipasi, berkontribusi untuk perumahan di pembiayaan perumahan? Seberapa besar di portfolio kamu akan kasih? Itu dulu. Emang dana pensiun dan asuransi itu kira-kira berapa dananya sekarang? Kurang lebih? Pak, lihat aja di laporan OJK terakhir nanti. Iya, kurang lebih. Yang jelas ribuan triliun lah. Jadi kalau misalnya dikatakan 20% untuk housing misalnya, itu udah 200 triliun juga ya? Ya udah, ya itu idealnya sih begitu kalau bisa. Iyalah. Terus kemudian kalau dari JHT kan kurang lebih 140 kan, manfaat yang dimanfaatkan itu kan, ya kan? Kalau bisa dikonvert itu menjadi bagian dari tapera nanti ya. Kemudian tapera saya dengar kalau dieksekusi itu bisa sekitar 50 1 tahun ya? Iya, kurang lebih. Luar biasa. Artinya kan dia akan membanjiri likuiditas di pasar nanti. Ketika 20 tahun. Iya, setelah 50 tahun. Bisa 1.500 triliun itu. Iya, tapi at least untuk perubahan dan pembukaan di Indonesia harusnya tahun 2045 mudah-mudahan insya Allah bisa teratasi itu semua backlog. Bisa, harusnya bisa. Karena apa? Backlog itu kan yang paling banyak seperti yang Bung Ananta ngasih tahu tadi. Yang paling banyak itu mikro. Iya. 26 juta itu yang LTH. Betul. Yang tempat sarang nyamuk, penyakit-penyakit, busuk itu semua. Iya, itu diberesin, stuntingnya berkurang, rakyatnya sehat, dapat makan sehat. Iya, betul. Generasi inline, itu inline itu. Ya 2045 inline. Jadi artinya kalau 2027 pun nanti dimulai pelan-pelan, slow but sure gitu ya. Dana dari bank itu cuma terbatas 8% dari total loan, nggak akan berat. Ini dari tahun berapa juga begitu-begitu itu ya, porsinya segitu. Kemudian dia akan ekspansi more or less 10%, berarti kan cuma 0,8% dari kredit loan. Ini jadi 1.500, jadi 20 kali dari situ, Pak. Iya, Pak. Become 20 kali dari situ, Pak. Nah, berarti yang paling gede nanti adalah tapera dan recycling ini. Iya. Karena ini yang mutar terus nih. Betul, Pak. Karena kalau pasar modal kan besar. Ya, justru itu, Pak. Untuk recycling tetap ya perlu kolaborasi itu, Pak, sama institutional investor. Iya dong. Gitu. Iya, karena nggak. Pertama-tama kan gini. Ini kan visi presiden. Iya. Presiden ingin menciptakan penghancuran, pokoknya menghabiskan kemiskinan
ekstrim. Yes. Setuju. Yang semua yang 26 juta itu kan di situ angka kemiskinan. Yes. Kebetulan angka kemiskinan itu 9,3% dari 278 juta itu persis 26 juta. Jadi kalau dilihat dari housing backlog, dari soal kepemilikan 10 million, 10 juta, dari sana itu rumah tidak layak huni 26 juta, 36 kemiskinan itu di situ. Iya. Pasti di situ, Pak. Nanti belum kita cross aja angkanya, tapi di situ itu, Pak. Kan? Nah, jadi artinya, Pak, 2045 memang selesai, memang harus. Insya Allah, Pak. Iya. Nah, jadi balik lagi, apa rencana 5 tahun ke depan SMF? Yang tadi KPBU udah jelas, microfinance akan dikembangkan. Apa lagi yang lain? Kalau saya pikir adalah kita harus masuk ke transitionnya ke greenhouse, Pak. Ke green housing. Iya. Kenapa itu? Apa itu? Karena semua internasional nanti semua kebutuhan pendanaan nanti dikaitkan dengan climate change. Kalau enggak investor asing itu juga nggak mau. Oke. Ngerti. Nah, sekarang gini, apa saran-saran dari Anda sebagai orang yang sudah menyadari itu kan? Nggak semua orang menyadari green housing ini sekarang kan? Yang jelas, Dirjen Pak Heri Teset lah ya. Iya. Itu sudah mempelopori yang namanya Indonesian Greenhouse Affordable tadi. Program ya. Program. Jadi dengan adanya program itu kita akan mencoba menarik filantropis dan juga dana-dana dari luar masuk ke dalam untuk perumahan hijau. Itu Pak yang lagi digarap. Iya, lagi digarap. Gitu loh, satu. Ya. Tapi untuk itu kan perlu transisi juga nih. Iya dong. Dari rumah biasa ke rumah hijau itu perlu transisi. Nah, itu juga harus kita lakukan juga. Iya. Karena nggak bisa rumah hijau cuma hanya solar panel gitu, bukan. Iya. Ada kriterianya tuh kan gitu. Bahan bangunan. Nah, salah satunya seperti itu kan. Kan itu kan dilihat sewerage. Nah, pokoknya bagaimana dia energinya itu efisien. Salah satunya itu Pak. Dan memang itu Pak, bahan bangunan ya kan, terus energi, kemudian save the water. Ya, dengan sendirinya, terus tata airnya ya, aliran air, saluran. Cuma di situ sanitasi, cuma di situ aja Pak itu. Artinya kalau itu dijadikan pemerintah sebagai program kampanye untuk menyadarkan masyarakat, terutama developer ya. Karena kan developer yang menjadi kreator. Benar. Nah, dikasih developer mungkin apakah insentif, apa disinsentif dan seterusnya. Terus bekerja sama dengan bank yang menyalurkan kriteria-kriterianya itu. Betul Pak. Jadi nanti udah ada namanya kalau bank menyalurkan dengan kriteria itu namanya green mortgage. Green mortgage di luar negeri banyak permintaan. Gitu. Nah sekarang gini, untuk menyeleksi dia jadi green mortgage, berarti kan ada diskriminan kan? Iya dong. Ada. Nggak mau supaya jelas, pengusaha selalu gitu kan. Gue dapat apa nih? Ya misalnya rate lebih kurang asal ada green, benar nggak? Betul, itu yang sudah dilakukan juga sama pemerintah kan juga semua investor luar negeri kan arahnya selalu ditanya SEG-nya di kamu gimana dulu nih, ya kan ada tuh SEG tuh namanya tuh environment, social, environment, and governance. Ya. Termasuk tadi yang green tadi. Ya. Semuanya arahnya udah ke situ ke investor luar negeri. Gitu. Iya. Nggak terasa banget di pasar modal. Anda di pasar modal, jadi langsung berhubungan dengan foreign kan, foreign funder kan. Ya memang saya setuju Pak kalau memang itu. Ini kan soal kesadaran aja. Nah justru itu Pak, soal kesadaran nanti Pak Panangian nih nanti juga segi perubahan. Nanti pelan-pelan demand untuk greenhouse juga harus kita bangun Pak. Kalau demand-nya itu Pak, namanya demander, lebih senang dia Pak kalau dipelajari. Yang penting bagi dia jangan dibebani lah. Tapi kalau culture-nya dikasih tahu begini itu green housing itu dia pasti senang. Kalau consumer Indonesia itu paling senang deh. Kan lebih banyak ditipu dia daripada di. Iya Pak, yang proteksi ke konsumer mana ada Pak di sini Pak. Pengembang nggak bayar nggak lari, diadukan ke Menteri Perumahan nanti kita rampung mana bisa dia. Ya itu hukum di Indonesia untuk memproteksi konsumen itu masih lemah. Jadi yang paling penting sebenarnya ini pekerjaan kerjasama antara Kementerian Perumahan, BTN dan developer. Iya. Memang katanya saya dengar ada cost. Tapi cost itu pun selama dia itu tidak lebih dari 10% atau sampai 15% kan nggak ada masalah. Kalau cost itunya ada, cuma nanti pada waktu KPR-nya supaya juga bunganya ringan, tenornya dipanjangin aja. Oh, ya. Sama juga. Iya.
Ya, sebagai insentif. Iyalah. Jadi green KPR dikasih lebih panjang. Iyalah. Bagus. Di Jepang 35 tahun udah. Korea juga sahabat 35 tahun. Dan in fact katanya 10 tahun juga dilunasi semua. Tendensi Orang masyarakat kita, Indonesia begitu, iya, 10 gitu. tahun dicepetin sama dia gitu kan. Ada hadiah apa disebut tebus. Jadi 35 itu ya simbol. Mau dikasih 50 juga nggak masalah. Dia lebih ringan, lebih affordable. Betul. Dia lupakan keberatan hidupnya. Tapi kalau dia meningkat income-nya langsung dibayar sama dia. Iya, Benar nggak sih? iya, benar. Iya, benar. Itu emang culture-nya salah satu kita. Iya, itu yang Rata-rata 8-10 tahun Iya. yang ada FLPP itu dilunasi. selesai udah lunasi. Nah, itu menunjukkan, maka saya juga mengusulkan 5, 6, 7 step up gitu loh. Iya, betul, Pak. Nah, Iya. jadi terus 10 tahun aja gitu Iya, loh. benar. Nah, itu jadi komersial. Nah, untuk tertentu dikasih 5 tahun aja untuk harga tertentu. Udah lewat komersial. Udah, jadi nanti ditata akhirnya 30 triliun itu bisa berapa unit kan gitu kira-kira kan. Banyak sekali cerita kita ini. Ya nanti kita sambung lagi lah Pak. Iya, kita sambung lagi Iya, ya. Terima iya. kasih ya. Terima kasih. Waktunya ini luar biasa.